Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Meiti di sini. Kali ini kita akan mempelajari pengenalan Google Earth Pro. Silahkan disimak penjelasan berikut. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi Google Earth Pro. Pertama-tama saya ingin mengenalkan fungsi dari kursor. Jadi bentuk tangan ini kita kendalikan dari mouse ya. Misalkan kita ingin memutar bumi ini ke arah kiri ataupun ke arah kanan, maka kita tinggal menggerakkan mouse, kemudian kita klik kiri, kemudian kita tahan, terus kita gerakkan mouse-nya ke arah kiri atau ke kanan sesuai yang kita inginkan, maka bumi ini akan berputar sesuai dengan gerakan dari mouse kita. Misalnya kita juga mau mutar ke atas ke bawah bisa, dan ke kiri ke kanan dengan menahan setelah klik kiri kemudian ditahan, setelah itu dilepas. Nah, setelah itu pada mouse kita, jika kita ingin melakukan zoom in dan zoom out, maka kita bisa memutar, men-scroll mouse kita. Misalkan seperti ini, saya men-scroll ke depan, maka ini akan terjadi zoom in. Zoom innya seperti ini. Nah, semakin lama semakin dekat. Nah, kemudian kalau kita ingin zoom out, maka kita tinggal memutar ke belakang dari scroll itu seperti ini. Nah, jika posisi bumi kita miring, maka tinggal menekan yang di sebelah kanan atas ini, yaitu N, maka posisi bumi kita akan sempurna vertikal horizontalnya. Nah, cara kedua untuk kita merubah posisi selain dengan menggunakan mouse, kita bisa menggunakan pada bagian navigasi di sebelah kanan atas. Yang atas ini kita bisa memutar ya, misalkan seperti ini. Nah, maka buminya akan muter. Atau kita kebalikan seperti ini, maka bumi kita akan memutar. Kemudian kita juga bisa menggerakkan seperti ini ke atas dan ke bawah. Kemudian kita coba pada bagian yang di tengah ini klik to move around ya. Kita coba ya, sementara kita coba dulu zoom in. Nah, seperti ini. Saya ingin melihat provinsi di Kalimantan Barat. Kemudian saya tekan pada bagian ini, klik move around ini di sebelah kiri, maka yang akan terjadi, petanya akan bergeser ke arah kiri. Kemudian saya klik ke arah kanan, maka petanya bergeser ke arah kanan. Begitu juga kalau saya klik atas, maka petanya bergeser menuju ke utara, kemudian ke bawah, maka petanya akan bergeser ke selatan. Kemudian kita bisa coba ini pada bagian paling bawah, ini juga berfungsi untuk melakukan zoom in dan zoom out. Kalau kita baca di sini keterangannya, drag the slider or click the buttons to zoom in or zoom out. Maka kita bisa gunakan ini juga selain kita menggunakan scroll. Nah, seperti ini, maka akan terjadi zoom in. Kemudian kalau kita mundurkan minus, maka akan terjadi zoom out. Nah, pada bagian kiri atas di sini kita bisa mencari lokasi yang ingin kita temukan. Misalkan kita akan mencari SMK Negeri 4 Pontianak. Kemudian kita klik search. Nah, secara otomatis aplikasinya akan mencari lokasi yang kita ketik tadi. Nah, kita dapatkan di sini adalah lokasi di SMK Negeri 4 Pontianak School, SMK Negeri 4 Pontianak. Kita bisa juga gunakan, di sini ada gambar orang. Sini keterangannya, drag to enter street view. Caranya kita klik orang ini, klik kiri, kemudian ditahan
setelah itu kita letakkan, misalnya kita ingin melihat bagian depan dari SMK 4, maka kita letakkan di sini, kemudian kita lepas. Nah, otomatis orangnya itu tadi akan tepat berdiri di posisi di mana kita melepaskan orang yang tadi. Maka akan terlihatlah ini gambar dari SMK Negeri 4 Pontianak. Nah, kita bisa memutar sudut pandang kita, misalkan seperti ini ya. Kita klik perlahan-lahan. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin merubah sudut pandang tadi ya, kita tinggal memutar saja ini bagian utaranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Maka kita akan mendapatkan sudut pandang ke arah kiri. Atau kita memutar balik seperti ini, maka kita akan mendapatkan sudut pandang ke arah kanan. Nah, setelah itu kita pun bisa maju seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin keluar dari dark street view tadi, maka kita tinggal menekan exit street view yang berada di sebelah kanan atas. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri ada keterangan jalan Komodor Yos Sudarso. Ini adalah posisi jalan di mana kita berada sekarang. Kemudian kita tekan exit street view seperti ini. Nah, maka kita akan kembali memandang dari posisi sebelah atas. Nah, misalkan kita tampilan di layar kita ini tidak tegak lurus, tidak seperti ini, miring ya. Maka untuk supaya tegak lurus, maka kita bisa menekan tombol R yang ada pada laptop kita seperti ini. R. Nah, maka otomatis tampilan pada layar ini akan tegak lurus seperti ini. Nah, setelah itu kita atur dulu tampilan dari Google Earth Pro kita. Biasanya pada Google Earth Pro itu di awal tidak terdapat garis-garis ya, garis-garis atau kita sebut sebagai grid. Maka caranya pada bagian view ini kita klik, kemudian di bagian grid kita centang, maka otomatis akan tampaklah garis-garis atau gridnya yang menunjukkan bujur barat, bujur timur, dan angka-angkanya keluar di sini. Derajat, menit, detiknya. N adalah lintang utara, S adalah lintang selatan. Kemudian di sini ada E ini menunjukkan timur. Ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah bujur timur. Nah, setelah kita atur gridnya, kita juga bisa mengubah sistem koordinat. Caranya dengan kita mengklik tool. Dari tool ini kemudian kita klik option. Nah, aturannya di sini. Di view, maka kalau kita menginginkan koordinat geografis, maka kita pilih degree, minute, second. Tetapi kalau kita menginginkan koordinat UTM, Universal Transfer Mercator, maka kita tinggal klik ini saja. Nah, setelah itu kita bisa mengatur unit of measurement atau satuan pengukuran. Biasanya untuk Indonesia kita biasa menggunakan meter, maka ini tinggal diklik. Untuk kali ini kita gunakan koordinat geografis dulu, jadi saya kembalikan ke degree, minute, second seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat kemudian tampilan kita akan menunjukkan satuan di bagian bawah ini meter dan kilometer. Pada bagian kanan bawah ini terdapat beberapa tulisan. Kita mulai dari yang paling kanan. Di sini ada tulisan A-Alt. Ini dalam bahasa Indonesia adalah ketinggian mata. Tulisannya 43,97 km. Ini artinya kita melihat posisi peta kita sekarang pada ketinggian 43,97 km. Semakin kita mendekat seperti ini, kita zoom out kan, kemudian kita lihat pada eye altitude-nya, maka di sini akan tertulis 3,65 km. Jadi semakin dekat.
Misalkan kalau kita mau lebih dekat lagi seperti ini, sehingga kita bisa melihat deretan kapal-kapal di sini, maka kita lihat di sini semakin dekat yaitu 316 meter. Jadi semakin kita zoom in, maka eye altitude ini atau ketinggian mata kita ini akan semakin kecil. Nah, kemudian pada sebelah kirinya di sini ada tulisan elevasi 0 meter. Nah, maksudnya elevasi 0 meter maksudnya seperti ini. Kalau saya meletakkan kursor ini di bagian Sungai Kapuas, maka elevasinya adalah 0 meter. Kemudian coba kita pindahkan ya kursor saya. Misalkan saya letakkan di bagian bangunan ini, maka di situ ditunjukkan elevasi 2 meter ya. Kita lihat di bagian kanan bawah. Terus seandainya saya pindahkan kursor saya di bagian vegetasi ini yang hijau ini, maka elevasinya naik menjadi 6 meter. Jadi elevasi itu menunjukkan ketinggian di mana kursor itu kita letakkan. Kemudian di bagian sebelah elevasi di sini ada beberapa angka yang menunjukkan koordinat. Di sini S menunjukkan selatan south, kemudian E menunjukkan timur atau bujur timur east. Jadi ini adalah koordinat geografis. Koordinat geografis itu terdiri dari bujur dan lintang. Bujur itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah longitude, sedangkan lintang itu adalah latitude. Jadi di mana kursor itu kita letakkan. Sebagai contoh, ini kursor saya letakkan tepat di bagian delta Sungai Kapuas. Nah, kita lihat di sini angka koordinat menunjukkan 0 derajat, 1 menit, 25,74 detik lintang selatan. Untuk bujur timurnya 109 derajat, 20 menit, 41,92 bujur timur. Jadi kedua koordinat ini menunjukkan posisi di mana kursor saya letakkan. Nah, kita lihat kalau saya menggerakkan kursor, maka koordinatnya pun akan berubah-ubah. Nah, kemudian kalau kita lihat ya pada bagian sebelah kiri nih, di sini ada tulisan imagery date 4/22/2020. Ini artinya tanggal di mana citra ini atau gambar peta ini, imagery ini diambil. Kita lanjutkan pada bagian sebelah kiri ini, coba diklik view. Kemudian kita tampilkan historical imagery. Ini peta ini kan selalu diupdate ya. Jadi di sini ada seperti ini ya, seperti ini. Kita bisa geser. Jadi di sini menunjukkan bulan dan tahun di mana peta itu diambil. Nah, contohnya ya kita mundurkan ini seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang diambil pada Desember 2009. Semakin ke belakang maka kita dapatkan gambar yang semakin lama. Ini Desember tahun 1998. Kalau kita arahkan ke kanan maka kita dapatkan gambar terbaru. Ini yang terbaru, semakin ke kanan. Nah, di sini mentoknya di Desember 2016. Ini sama dengan keterangan yang ada di bawah imagery date. Di sini tulisannya 12/31/2016. Maksudnya gambar ini diambil pada bulan 12 tanggal 31 tahun 2016. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di Taman Alun Kapuas. Ini adalah citra satelit yang diambil pada bulan April tanggal 22 tahun 2020 seperti ini. Kemudian kalau kita mundurkan maka akan tampak perubahan dari citra tersebut. Nah, ini
gambar yang diambil pada tahun 2017. Jadi seperti ini penampakannya. Kemudian kita mundurkan lagi, maka Taman Alun Kapuas akan tampak seperti ini. Sampai kita tarik ke belakang tahun 2003, kita lihat perbedaannya ya. Taman Alun Kapuas masih sederhana seperti ini, dan kalau kita tarik ke tahun sekarang, maka sudah tampak perbedaan. Jadi dengan kita menggunakan view kemudian historical imagery, kita bisa melihat perubahan dari suatu bangunan atau infrastruktur ataupun penampakan yang bisa diambil atau dilihat dari citra satelit. Selanjutnya kita melihat di bagian bawah ada tulisan layers. Di tulisan layers ini akan terdapat beberapa tulisan primary database seperti announcement, borders and labels, dan seterusnya. Di sini kalau kita checklist bagian yang tercentang ini hilang seperti ini, nah maka peta kita sesuai dengan yang ditunjukkan border and labels, batas dan label akan hilang seperti ini. Kalau kita checklist lagi, maka akan muncul kembali. Nah, di sini ada segitiga seperti ini, bisa kita klik. Maka borders and labels ini akan terurai menjadi dua, yaitu borders dan yang satunya lagi adalah labels. Kemudian pada bagian segitiga yang mengarah ke kanan bisa kita klik lagi, maka borders itu akan terurai menjadi beberapa, yaitu international borders, ini maksudnya batas internasional, kemudian country names, nama negara, coastline, ini maksudnya adalah garis pantai, dan seterusnya. Kita coba seandainya ini international borders, kita hilangkan checklistnya, maka batas antara Malaysia dan Indonesia yang berada pada bagian ini akan hilang. Ini saya klik lagi, muncul kembali. Kemudian country names ini kita hilangkan, maka tulisan Indonesianya itu akan menghilang kalau saya hilangkan checklistnya. Ini coastline, ini garis pantai. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa dimunculkan dan bisa juga dihilangkan. Kita lanjutkan untuk label ya. Kita lanjutkan untuk label. Segitiganya kita klik saja, maka label akan terurai menjadi beberapa, yaitu populated places, island, geographic feature, water bodies. Ini bisa kita hilangkan dan bisa kita munculkan. Geographic feature ini seperti ini ya. Nah, ini nampak segitiga tadi ya, gunung. Kalau saya centang, maka segitiganya akan muncul. Contohnya untuk jalan, misalkan ini adalah kota Pontianak ya, kita ingin memunculkan jalan di peta ini, maka kita tinggal mencentang tulisan roads di sini jalan. Nah, maka akan muncullah jalan-jalan utama maupun jalan-jalan sekunder yang ada di kota Pontianak dan seterusnya. Jadi bisa dicoba saja di bagian layers ini. Kalau ingin dimunculkan tinggal diklik, kalau tidak ingin dimunculkan maka ini tinggal kita hilangkan saja checklistnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, add place mark. Itu artinya adalah menambah penanda tempat. Caranya pertama kita cari dulu, misalkan ya saya ingin membuat penanda tempat untuk rumah saya. Sebelumnya sudah saya ketikkan jalan rumah saya, yaitu Jalan Karya Sosial. Kemudian kita search, maka kita berada di lokasi Jalan Karya Sosial seperti ini. Setelah itu kita cari, misalkan saya punya rumah di daerah sini ya, daerah sini. Kemudian caranya add place mark ini kita klik, muncul seperti ini. Kemudian muncul gambar seperti ini. Ini bisa kita ubah. Caranya kita klik bagian ini. Misalkan saya mau mengubahnya menjadi tanda seperti ini atau yang mana saja yang kita inginkan, bisa seperti ini ya. Dan kita juga bisa mengatur seperti ukuran dan sebagainya. Nanti bisa dicoba saja. Kemudian setelah itu kita beri nama.
ya. Kita kasih nama rumah Meiti. Seperti itu. Ini kita tarik tepat di posisi rumah yang kita inginkan. Misalkan rumah saya di sini. Nah, di sini. Maka di sini bagian latitude dan longitude-nya akan menunjukkan satu angka. Ini menunjukkan koordinat dari rumah saya. Nah, kemudian pada bagian deskripsi bisa kita tambahkan di sini, bisa kita ketikkan misalkan apa alamat dari rumah kita, ya. Bisa tinggal diketik saja di sini. Kemudian nanti setiap kita membuka rumah Meiti, maka nanti akan muncul keterangan yang sudah kita ketikkan di bagian deskripsi ini. Nah, rumah saya ini, rumah Meiti akan tersimpan di bagian ini. Bagian ini adalah places. Ini adalah penyimpanan temporary, ya, penyimpanan sementara. Jadi bisa kita delete, bisa kita hilangkan kapan saja kita mau. Saya seperti ini, ya. Setelah kita sorot, kemudian kita klik kanan dan delete. Nah, maka rumah Meiti yang tadi kita buatkan place marknya akan hilang. Seandainya kita tidak ingin menghilangkan, ya, dimanapun kita berada, seandainya kita mau mencari rumah Meiti, kita bisa cari di bagian ini, atau kita bisa mengklik kembali di bagian yang sudah kita buat foldernya di sini, filenya di sini. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh, ya. Misalkan kita sudah berada di daerah yang lain, ya, di mana saja. Nah, kemudian kita ingin menyorot di bagian rumah Meiti, tinggal kita klik 2 kali. Nah, maka Google Earth-nya akan mencari sendiri ke place mark yang sudah kita buat tadi. Demikian. Baiklah, sampai di sini dahulu pengenalan Google Earth Pro dari saya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.